Dokter Jarod Widodo, ini dokter spesialis pembuluh dan jantung, begitu. Apa kabar dok? Selamat pagi. Alhamdulillah Mbak Ocha sehat. Kesempatan datang ke sini. Iya, alhamdulillah cuaca juga cerah ya dok ya. Alhamdulillah. Oke. Nah sesuai obrolan kita atau topik kita hari ini ya dok ya, mengenai bersepeda dan jantung, betul ya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini tuh bersepeda sudah jadi kayak tren ya dok ya. Betul. Belakangan ini orang banyak bersepeda. Ya. Betul sekali ya. Dan tentunya dok hari ini untuk sahabat Thompson ya yang mau gabung, ini hubungannya bersepeda sama jantung begitu ya. Yang mau tanya silakan. Yang mungkin yang punya sakit jantung terus kalau bersepeda aman atau enggak, bagaimana caranya begitu ya dok ya. Bisa ditanyakan. Untuk SMS, WhatsApp, telepon langsung ya sahabat Thompson bisa ke nomor 0838 dan 080900. Tapi dok sebelumnya mau diperkenalkan dokter dari mana ya, untuk jam prakteknya sendiri di Rumah Sakit Islam Tegal dari hari apa dan jam berapa, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Thompson semuanya. Ya. Terima kasih Mbak Ocha sudah menghadirkan saya di sini. Saya Dr. Jarod Widodo, saya dokter jantung. Saya praktek di RSI Muhammadiyah Kendal. Hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi, kecuali hari Rabu jam 1 siang. Oh, kalau Rabu agak siang ya dok ya. Iya. Oke deh. Oke dok, kita langsung aja mulai obrolan kita ya, topik kita hari ini. Nah, sebenarnya sebelum bersepeda dok gitu ya, yang aman nih persiapannya sebelum melakukan kegiatan sepeda itu apa sih? Atau ada stretchingnya tersendiri atau ada gimana? Silakan dok, bisa dijelaskan. Yang pertama sebenarnya buat para penggiat sepeda ya, belakangan ini sedang ramai orang bersepeda, dan ada beberapa kali kejadian ya, kita lihat ada orang yang meninggal saat bersepeda, meninggal mendadak, dan itu kita duga penyebabnya adalah jantung, serangan jantung. Maka jauh sebelum kita merencanakan bersepeda, kan kalau kita lihat sekarang ini profil pesepeda itu mulai dari yang muda sampai yang kakek-kakek itu semua bersepeda. Ya. Jadi yang pertama harus dilakukan sebenarnya adalah mengakses diri dulu. Sebenarnya saya ini punya masalah apa tidak. Jadi cukup aman apa tidak. Karena bagaimanapun itu sebuah olahraga. Dan sepeda itu olahraga yang sehat ya. Olahraga yang sehat, bisa masih menyehatkan buat jantung. Bahkan di antara program pasien-pasien sakit jantung adalah kita minta mereka berolahraga. Disarankan berarti ya. Dan di antara olahraga yang kita anjurkan adalah sepeda. Jadi ada jogging, sepeda, dan renang gitu. Tetapi paling aman gitu ya untuk para penderita penyakit jantung gitu. Iya, tetapi tentu ada timingnya. Enggak setiap pasien jantung bisa bersepeda pada kondisi tertentu. Maka dari itu yang pertama harus tahu dulu punya penyakit apa, punya masalah apa. Karena kita tahu yang namanya sakit jantung itu sering sekali dalam kondisi normal itu sehat. Iya. Nggak ada keluhan. Kayak sehat aja gitu ya. Sehat apa? Tahu serangan jantung, masuk angin dulu. Gitu. Iya. Sebenarnya bukan nggak ada keluhan, tapi ada keluhan yang tidak dirasakan. Betul. Misalkan dadanya sering sakit, terus mudah lelah. Kemudian ada faktor risiko dulu, ada darah tinggi, ada gula, kolesterol, merokok, ada faktor keturunan, ditambah ada gejala-gejala tertentu, ya saya kira mereka harus memastikan dulu jantungnya sehat. Itu yang pertama, jauh sebelum kita merencanakan bersepeda. Karena kalau ada kondisi ini, tentu sepeda yang dianjurkan berbeda dengan sepeda orang yang sehat, benar-benar sehat, begitu. Itu yang pertama. Kalau yang saat hendak bersepeda, ya bagaimanapun semua olahraga disarankan ada pemanasan dulu, stretching ya. Tapi kadang mungkin itu dok ya salahnya gitu, tidak sadar dan mungkin kurang pengetahuan kali ya dok ya. Jadi ya udah kalau mau nyepeda aja gitu, nggak ada stretchingnya. Padahal yang namanya olahraga apapun kalau dimulai dari stretching itu lebih baik karena menghindarkan dari cedera juga ya. Menghindarkan cedera otot, kemudian memberi waktu tubuh untuk beradaptasi gitu. Iya, oke. Jadi stretching juga nggak perlu yang lama nggak ya dok ya? Stretching ringan aja ya. Oke, nah terus untuk yang selanjutnya nih dok, waktu yang baik untuk bersepeda sebenarnya. Kalau sekarang kan kadang orang ini ya, maksudnya asal mau aja nih gitu ya. Pagi berangkat, siang berangkat, sore berangkat gitu loh. Apalagi terutama untuk yang punya penyakit jantung nih dok. Gitu. Nah harus diperhatikan sekali dong ya dok ya.
Itu waktu yang tepat untuk bersepeda kapan aja nih? Sebenarnya tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu khusus ya. Waktu khusus ya waktu sama olahraga. Pertama, tentu orang bersepeda ini kan punya aktivitas pekerjaan harian juga. Itu juga harus dari pertimbangan. Buat jantungnya, buat badannya sih tidak ada terlalu masalah. Olahraga pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga sebenarnya boleh-boleh saja. Tentu dengan memperhatikan segala resiko. Artinya kalau malam itu terkait dengan pandangan dan lain-lain tentu harus diperhatikan. Tidak ada waktu yang khusus yang apa namanya, yang kita anjurkan untuk bersepeda. Yang penting justru nanti seminggu itu berapa kali, begitu. Itu lebih penting. Berarti maksudnya nanti ke durasi. Iya, durasinya berapa lama sekali sesi gitu, dan itu berbeda. Oke, jadi memang tidak ada waktu khusus ya untuk bersepeda, silakan aja. Betul, asal mampu dan mengukur diri ya dok ya. Sekiranya ada maksudnya ada menderita sakit apa ya udah nggak usah terlalu ngoyo siang-siang ya beda gitu ya dok ya. Nah, ada yang mau ditambahkan dok selain itu dok? Yang penting tadi, jadi ketika kita persiapan bersepeda tadi, kalau kita tahu kita punya masalah jantung, sebelum bersepeda ya konsultasi ke dokter dulu. Saya beban olahraga saya sekuat seberapa sih yang harus kita. Nah ini yang membedakan nanti dengan orang yang sehat. Sering sekali kita bersepeda itu lupa begitu karena bersepeda apalagi rombongan. Ada harga diri, ada adrenalin gitu. Gitu aja lu nggak kuat. Iya, terpengaruh. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya nih dok, durasi bersepeda yang baik nih, terutama untuk para penderita penyakit jantung ya dok. Itu berapa dok? Berapa kilo? Ini yang perlu pertama harus kita lihat ketika kita bicara durasi, maka nanti kita bicara selain durasi ada satu lagi namanya intensitas. Jadi kalau kita bilang olahraga latihan tuh, pertama kita lihat frekuensinya berapa kali seminggu, yang kedua durasinya berapa, yang ketiga intensitasnya itu seberapa berat. Itu berbeda, naik sepeda nanjak ke Sukorejo sama naik sepeda di Uleri itu sesuatu yang sangat berbeda intensitasnya, walaupun dengan durasi yang sama. Iya, jadi medan berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Maka dari itu, yang pertama kita lihat dia punya faktor risiko apa, dia punya sakit apa. Punya sakit jantung, pada level tertentu yang berat dia tidak dianjurkan bersepeda. Sama sekali dok? Sama sekali, kita tidak anjurkan. Lalu kita obatin, kita beri obat. Setelah kondisinya stabil, mulai kita anjurkan bersepeda dengan intensitas ringan dulu. Intensitas ringan itu waktunya sekitar 20 sampai 45 menit lah, 20-45 menit, seminggu 4 kali. Tidak nanjak, datar-datar begitu. Jadi semuanya berproses, intinya bertahap gitu ya? Betul, iya begitu. Yang sering dilakukan dan justru tidak sehat, kita bersepeda sekali seminggu, tapi 2 jam, 3 jam dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, itu nggak bagus ya? Itu tidak sehat. Oke. Betul. Jadi usahakan kalau orang yang memang sempatnya bersepeda hanya di akhir pekan, sempatkan berolahraga lain minimal seminggu 2-3 kali di lain sesi selain bersepeda. Oh gitu? Iya, betul. Karena itu baru memberi manfaat. Gitu. Kalau kita bersepeda seminggu sekali, kemudian durasinya sangat lama, intensitasnya sangat tinggi, itu justru tidak baik. Dan itu salah satu yang menyebabkan sering terjadinya masalah yang kesehatan serangan jantung dan macam-macam selama bersepeda. Oke dok, ini aku mau tanya sedikit dok, untuk disarankannya berapa kali sih dok dalam seminggu, terutama untuk yang sehat sama yang punya atau yang menderita penyakit jantung. Sebenarnya wajarnya atau baiknya gitu? Jadi, berapa kali? Oke. Ini tentu kita bicara olahraga secara umum ya. Kalau dalam jantung kita kenal ada namanya resep pelatihan, resepan cardiac exercise. Jadi latihan jantung. Latihan jantung itu tujuannya untuk menaikkan kapasitas jantung, kemampuan jantung dan kemampuan otot-otot tubuh dan paru-paru kita. Nah, itu kita lihat programnya. Pertama lihat pasiennya dulu. Pasiennya kelas berat, kemampuannya seberapa, kemampuan pompa jantungnya berapa. Kemudian kita lihat sebelum dia bersepeda, kita tes dulu maksimal pasien ini atau orang ini mampunya sampai seberapa. Jadi idealnya ada treadmill ya. Kita treadmill dulu pasien ini, kemudian dia batas maksimumnya berapa. Nah dari sini kita buat resepnya. Kalau resepnya misalkan kita bilang dia mampu untuk aktivitas hanya mampu aktivitas ringan, maka kita anjurkan itu sekitar 20-40 menit setiap 3 sampai 5 kali seminggu, 4-5 kali lah seminggu. Kemudian
durasinya seperti yang tadi, dan intensitasnya nggak terlalu berat. Intensitas nggak terlalu berat itu kita katakan denyut jantung kita. Jadi idealnya orang latihan itu kita sebelum bersepeda kita cek denyut kita. Oke. Sudah bisa menurut nadi kita belum? Belum. Gimana itu caranya? Biasanya cuma pegang ini, cuman kadang nggak tahu nih gitu kan. Cuma pegang ini. Bisa ada di YouTube ya kan, ada di YouTube di nadi di tangan. Ada tutorialnya ya dok ya? Ada nadi di tangan, kemudian dihitung, ada denyutan di situ, dihitung berapa denyut dalam 15 detik, kemudian dikali 4 itu adalah denyut kita dalam waktu 1 menit. Oh gitu. Nah ini denyut jantung istirahat. Oke. Ada denyut istirahat, betul. Lalu kita tes maksimal denyut jantungnya. Makanya pasien-pasien idealnya gini kan ya. Yang pasien jantung tuh, yang jantungnya sudah terbukti nggak ada masalah ya silakan aja. Yang pasien jantung ini kita tes maksimal, misalkan mampunya maksimal dia hanya bisa ketika dia sudah capek sekali denyutnya 140. Iya. Waktu istirahat 80. Maka jaraknya antara istirahat dan itu 60. Betul. Nah, kita hitung nanti intensitasnya berdasarkan persentase 60 ini, Mbak. Oh gitu. Kalau misalkan pasiennya ringan, ya kita hitung sekitar 35-40% dari nambahnya. Jadi tadinya 80, hanya boleh maksimum heart rate-nya 120. Oke. Kalau yang pasiennya mampu intensitas berat dan memang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas fungsional, dia boleh sampai mencapai heart rate maksimal tadi. Jadi olahraga boleh sampai 140. Oke. Tergantung setiap pasien. Oke, jadi tergantung kondisi masing-masing pasien juga. Iya betul, tidak bisa kita samakan. Oke dok, kita jeda dulu dok sambil kita tunggu nanti untuk sahabat Thompson yang mau gabung ya untuk bertanya kepada Dr. Jarod Widodo ya seputar mungkin yang ada punya terutama yang sudah menderita penyakit jantung biar aman gitu ya. Sebelum jeda dok, satu lagi, penting nggak sih ketika kita mau melakukan olahraga apapun ya, terutama bersepeda seperti sekarang ini di tengah pandemi, kita cek kesehatan dulu dok. Ya, gitu. Penting. Jangan sampai satu ya, kita sering kan pasien itu karena bersepeda ini sehat. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, ditambah aktivitas bersepeda ini karena terkait dengan COVID ya saya katakan, itu dia punya potensi menularkan juga loh. Oh gitu ya dok? Yes. Karena umumnya orang bersepeda di rumah pakai masker, begitu udah menggenggam maskernya dilepas. Iya biasanya. Betul. Sekali. Dan ketika kita menggenggam maka yang umumnya dikatakan jarak aman, jarak antar orang 1-2 meter itu menjadi lebih jauh lagi karena kita bergerak. Gitu. Oh gitu. Betul. Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Iya. Perhatian khusus dan penting ya. Khusus di saat pandemi ini. Betul sekali. Oke, terima kasih dok. Sebentar kita jeda dulu ya. Dokter istirahat dulu. Untuk sahabat Thompson kita tunggu. Untuk yang mau gabung silahkan aja sekali lagi. Untuk SMS, WhatsApp, telepon langsung dibuka aja ya. Bisa ke nomor 0838 6080900 93.9 FM Radio Bos Thompson mulai ya sentra informasi dan hiburan kembali masih bersama saya Odet Canidia dan juga Dr. Jarod Widodo ya, dokter spesialis pembuluh darah dan juga jantung dari Rumah Sakit Islam Unair Indah. Oke dok, kita lanjut ya dok ya mengenai bersepeda dan jantung gitu ya. Nah kalau tadi yang terakhir kocakannya adalah mengenai durasi ya dok ya. Betul. Terus kali ini untuk pertanyaan selanjutnya adalah bersepeda yang baik sesuai dengan umur tuh gimana dok? Ya. Ada maksudnya ada kriteria tertentu atau enggak usia segini harus gini gitu dok? Silakan. Ya yang jadi masalah ketika kita berumur beranjak tua, beranjak dewasa 45 tahun ke atas, itu penyakit degeneratif namanya. Penyakit degeneratif itu penyakit karena pemakaian lama. Jantung kita dipakai 40 tahun mulailah nggak sehat. Iya, gitu. Nah penyakit degeneratif ini mulai muncul. Makanya kalau kita usianya tua, yang pertama harus kita lakukan tadi kita periksa dulu. Betul. Kita cek dulu sehat apa enggak gitu. Betul. Apalagi kalau kita punya faktor risiko. Kita punya merokok, kita darah tinggi, ada kolesterol, ada gula gitu ya, kemudian ada faktor keturunan. Betul. Kalau wanita misalkan menopause, maka pasien-pasien seperti ini, ada orang-orang seperti ini ada baiknya memeriksakan diri. Jadi general check up dulu sebelum memulai olahraga kalau memang berniat menggeluti. Tapi kalau cuma hanya berniat ya bersepeda di gor yang jalannya rata, ya saya kira sih masih aman. Masih aman ya. Kadang kan gitu orang mah pede-pede aja gitu, wah gue sehat kok gitu ya, sehat-sehat aja nih gitu pede. Tapi kadang memang ada beberapa penyakit yang
Justru ya itu seperti yang tadi dokter bilang ya, bukannya tidak bergejala tapi nggak terlalu dirasain. Nggak terlalu dirasain. Gitu ya dok ya. Dan jangan merasa aman. Saya mau katakan, kita kenal ada atlet hebat Johan Cruyff ya. Johan Cruyff itu pemain bola ya sekelas Cristiano Ronaldo zaman sekarang. Tapi dia di era tahun 80-an, tahun 90-an. Itu ketika tua olahraganya kurang apa? Serangan jantung. Jadi operasi bedah jantung dia bypass Johan Cruyff itu. Makanya jangan langsung enggak, saya udah biasa olahraga kok. Nah, kalau dia punya faktor resiko merokok, Johan Cruyff merokok juga, kemudian yang tadi saya bilang faktor resiko itu ada baiknya untuk dicari tahu. Betul sekali. Jangan istilah jangan sok tahu dulu nih sehat kok. Lebih aman, lebih aman dan lebih nyaman juga untuk kalau memang berniat, sekali lagi berniat menggeluti olahraganya dengan serius, artinya memang akan setiap akan rutin. Jadwal ya. Oke dok, hal-hal yang perlu diketahui dok agar tidak terjadi serangan jantung atau penyakit lain yang tiba-tiba menyerang saat bersepeda dok. Ya, yang paling penting pertama sebenarnya tadi saya bilang. Jadi dari awal benar kita pastikan dulu kita aman, itu yang pertama. Ya tahu dulu. Kemudian ketika kita sudah tahu bahwa kita nggak ada masalah, ya silakan bersepeda. Nah sekarang buat pasien-pasien atau ketika bersepeda, apa sih yang terjadi ketika tanda-tandanya sebelum terjadi serangan jantung itu pasti ada tanda-tandanya gitu ya. Misalkan kita baru setengah jam naik sepeda kok dadanya sakit. Nggak seperti biasa nih. Biasanya saya naik sepeda. Kalau jantung itu sebelah kanan atau kiri dok? Yang nyeri umumnya bisa di dada kiri ya, jantung letaknya di kiri, tapi yang sering kiri ke tengah dada tembus ke belakang atau sampai ke lengan atau sampai ke rahang atau sampai bisa juga dok? Iya betul. Atau sampai ke belakang, ke punggung atas gitu, ke bahu itu sering, tapi umumnya di kiri. Atau satu lagi sering di daerah pencernaan, di perut, di kayak gejala mual, perutnya nggak enak. Iya. Gitu. Jadi itu bisa. Kalau itu faktornya apa dok? Tergantung jenis jantungnya, maksudnya koroner. Ya ini yang saya bicarakan ini koroner. Yang kita bicarakan serangan jantung, umumnya orang kalau kita bicara serangan jantung umumnya koroner, karena di antara penyakit jantung yang kematiannya paling tinggi ya ini penyakit koroner ya. Betul. Jadi pertama ketika tanda bahayanya muncul, dadanya sakit, kok les-lesan, kita sering kan naik sepeda misalnya olahraga biasanya nggak les-lesan, saya les-lesan dada saya sakit, sesek, stop ya sebelum terjadi sesuatu. Tentu dilihat ya profilnya. Kalau anak usia 20 tahun ya nggak ada masalah, bukan karena faktor jantung mungkin. Oke. Nah dok, ini yang tadi sempat kita bahas pas waktu jeda ya dok ya, mengenai penyakit jantung yang kata dokter ada juga yang keturunan atau bisa keturunan gitu ya dok. Betul, itu bisa dijelaskan nggak sih dok dari? Ya, jadi kalau kita bicarakan penyakit jantung koroner dalam hal ini ya, jadi penyakit jantung pembuluh darah, yang mulai pembuluh darah itu salah satu faktor risikonya adalah faktor keturunan, yaitu orang tuanya menderita penyakit jantung usia muda. Usia muda itu kalau laki-laki kurang dari 45 tahun, kalau perempuan kurang dari 50 tahun. Jadi kalau ibu kita punya penyakit jantung koroner usia 49 tahun atau pertama sekali didiagnosis jantung koroner usia 49 tahun, maka kita punya satu faktor resiko.